وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di waktu pagi ini kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai halaman 27. Setelah kita memahami posisi sahabat dalam agama kita sebagai manusia yang paling istimewa dan orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka berikutnya kita akan melihat konsekuensinya, yaitu bahwa cara beragama yang paling ideal, iman yang paling ideal, berislam yang paling ideal adalah cara beragama yang dilaksanakan oleh para sahabat. Karena begini, dalam setiap tugas itu pasti ada standar. Dalam setiap tugas pasti ada standar. Jika tidak ada standar, maka penilaian akan menjadi tidak konsisten. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berislam, menjadi seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara keseluruhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk beriman dengan iman yang baik. Yang menjadi pertanyaan, seperti apa perwujudan menjadi muslim yang kafah, mukmin yang baik? Jawabannya adalah ada standarnya. Apa standarnya? Imannya para sahabat dan Islamnya para sahabat. Kita akan baca, ikuti cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikuti cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beragama sebagaimana cara sahabat dalam beragama. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Ibnul Qayyim menjelaskan ayat ini, wa in atau minal iman bimislin ma ataitum bihi fahum ala millati Ibrahim wa hum muhtadun wa in lam ya'tu bi imanin misli imanikum walaisu min Ibrahim wa millatihi fi syai'in. Jika mereka ahli kitab beriman sebagaimana iman kalian, berarti mereka berada di atas ajaran Ibrahim dan mereka mendapat petunjuk. Namun jika mereka tidak beriman sebagaimana iman kalian, berarti mereka bukan penganut Ibrahim dan sama sekali tidak berada di atas ajaran Ibrahim. Demikian pula umat generasi setelah para sahabat. Jika mereka ingin mendapat petunjuk, mereka harus beragama sebagaimana cara sahabat beragama. Nah, jadi ayat ini menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian. Jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian. Kalian di sini siapa? Kalian di sini siapa? Ketika ayat ini diturunkan, kalian di sini siapa? Para sahabat. Ketika ayat ini diturunkan, maka kalian di sini
ditujukan kepada para sahabat. Sebab ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Kalau mereka orang-orang Yahudi itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad dallu, maka mereka akan menyimpang, mereka akan menjadi sesat. Ini salah satu di antara bukti Allah jadikan imannya para sahabat sebagai iman standar ideal. Disinilah kita bisa memahami tugas untuk menjadi mukmin, tugas untuk menjadi seorang muslim yang sejati dikembalikan kepada kondisi para sahabat. Standarnya dikembalikan kepada keadaan para sahabat. Nah, mengingat sahabat itu adalah para pendahulu kita, maka sahabat disebut sebagai salaf. Para sahabat disebut sebagai apa? As-salaf. Karena mereka adalah orang-orang yang baik, maka ditambahi istilah saleh. Gabungannya jadinya as-salafus saleh. Dan istilah ini istilah yang mulia. Sehingga sahabat adalah as-salafu as-saleh. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang menjadi penyimpangannya, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Pada ayat di atas Allah mengancam orang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan jalan orang-orang mukmin. Garis bawahilah kalimat mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Ketika ayat ini turun, orang mukmin itu adalah para sahabat Nabi. Sehingga tafsir pertama dari ayat ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah jalannya para sahabat. Allah memberikan ancaman, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka Allah akan sesatkan dia dan akan dimasukkan ke dalam jahannam. Waliyadzubillah. Demikian pula Nabi SAW memerintahkan agar generasi setelah sahabat mengikuti para sahabat beliau, karena mereka yang paling paham terhadap sunnah beliau SAW, terutama para khulafaur rasyidin. Nabi SAW bersabda, "Innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira, wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat ada banyak perselisihan. Oleh karena itu kalian wajib mengikuti ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidin. Gigit ajaran itu dengan gigi geraham. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.144 dan Tirmidzi nomor 2891. Baik, dan yang dimaksud sunnah khulafaur rasyidin adalah praktek khulafaur rasyidin yang itu sejalan dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah khulafaur rasyidin adalah penjelasan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW perintahkan ketika terjadi perbedaan pendapat. Kadang kan orang saling tanya, "Pak Ustadz, saya ini sudah ngaji, selesai belajar agama kok bingung." Lah kenapa? Yang ini bilang A, yang ini bilang B, yang ini bilang C. Kok kiainya jadi pada beda pendapat seperti ini? Baik,
Kalau menjumpai seperti itu, saran yang pertama Bapak sabar ya. Karena biasa yang namanya pemula menjumpai perbedaan pendapat itu bingung. Tapi kalau sudah belajar tingkat lanjut, nanti akan semakin tahu arahnya. Dan Nabi SAW menyebutkan bagian dari sunnatullah setelah beliau wafat pasti terjadi perbedaan pendapat. Sehingga beliau katakan di sini, innahu may ya'ish minkum, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, yara ba'di ikhtilafan katsira, dia akan melihat ada banyak perselisihan. Karena ketika Nabi SAW masih hidup, perselisihan itu ada atau tidak? Ada. Tapi rujukannya kan ada. Sehingga tinggal ditanya kepada Rasulullah SAW, ada bentuk seperti ini. Beliau yang mengadili, yang benar yang mana. Akhirnya ketika ada banyak pendapat, semuanya akan kembali kepada satu pendapat. Setelah beliau meninggal dunia, lalu orang berbeda pendapat. Ketika orang berbeda pendapat, terus rujukannya kemana? Datang kepada Nabi SAW, sudah tidak ada beliau. Akhirnya yang dilakukan adalah masing-masing kembali kepada sunnah. Maka Nabi SAW sarankan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kembalikan kepada dalil sunnah. Sudah? Saya sudah membaca sunnahnya, tapi nggak paham. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sekarang lihat bagaimana khulafa'ur rasyidin dalam mengamalkannya. Sehingga sunnah khulafa'ur rasyidin di sini adalah praktek khulafa'ur rasyidin dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata kunci untuk menghindari potensi perselisihan, yaitu dengan cara mengembalikan semuanya kepada ajaran Nabi SAW dan bagaimana pemahaman para sahabat dalam mempraktekannya. Contohnya gimana Pak? Contoh ya. Ya meskipun ini sedikit sensitif. Terjadi perbedaan pendapat misalnya. Dalam masalah apakah mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah itu dianjurkan ataukah dianjurkan untuk dibaca pelan. Dalilnya Al-Fatihah bagian dari bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Dalilnya tentang itu. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Kita sama-sama mendapatkan dalil itu. Nah, kalimat ini ada dua kemungkinan prakteknya. Basmalah dibaca keras atau basmalah dibaca apa? Pelan. Nah, sekarang akan kita lihat. Sahabat prakteknya kayak gimana? Karena kan mereka yang paling tahu tentang praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bercerita, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar." Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, falam yujhiru bil basmalah. Ternyata mereka tidak mengeraskan basmalah. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Di situ yang dimaksud ketika kita mendapatkan sebuah dalil umum, yang dalil itu ada beberapa kemungkinan praktek dan pengamalan, maka lihat bagaimana prakteknya para sahabat, nanti akan ketahuan seperti inilah pemahaman mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contoh yang lain. Setelah orang itu meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, dan seterusnya. Nah, kemudian di masyarakat ada beberapa kemungkinan pemahaman. Ada yang bentuknya selesai meninggal dunia ada acara. Ada yang bentuknya selesai meninggal dunia mereka tidak ada acara. Seperti yang kita tahu di masyarakat seperti itu ya. Lalu terjadilah perbedaan pendapat.
Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana praktek sahabat. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha." Kami dulu menilai kalau orang kumpul kemudian makan-makan setelah pemakaman itu termasuk di antara bentuk meratapi mayit. Sehingga dulu sahabat tidak melakukannya. Dulu sahabat tidak melakukan seperti itu. Sehingga kita punya prinsip yang sama, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana prakteknya? Coba lihat sekarang sahabat bagaimana prakteknya. Oh, ternyata sahabat tidak melakukan seperti ini. Terus mendoakan orang meninggal pakai apa? Salat jenazah. Ditekankan bagi siapapun kaum muslimin yang bertakziah, yang datang pada saat pemakaman untuk hadir dalam salat jenazah. Yang kedua, mendoakan ketika di mana? Di makam. Paskah di kuburan, setelah dikuburkan, kemudian didoakan. Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Sebagaimana yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini dan mintakanlah agar dia diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ditanya nih sinten, Pak? Ditanya oleh sinten? Malaikat. Maka kita doakan Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Selesai pemakaman. Nah, edukasi seperti ini kita sampaikan kepada masyarakat agar bagian penting mereka laksanakan. Sehingga nyun sewu nggih, kadang dalam acara pemberangkatan jenazah sing teko oke, Pak. Masya Allah, banyak sekali yang datang. Tapi sing nyolati pripun? Hah? Luwe oke timbangane sing teko. Enggak mungkin ya. Saya nyolati berapa, Pak, biasanya? Sedikit. Sehingga yang datang layat banyak sekali. Masya Allah, yang layat banyak. Tapi yang gelem nyolati hanya sebagian kecil. Wah, ini sangat disayangkan. Padahal tujuan datang itu untuk mendoakan mayit. Ini malah teko, ya kita tetap menghargai mereka datang. Tapi sangat disayangkan kalau ternyata mayit tidak dapat manfaat apapun dari kehadiran mereka karena mereka tidak nyolati mayit. Sehingga kadang dinteni monggo sing badhe nderek nyolati ditenggo. Sebenarnya nunggu beberapa orang yang sudah kita lihat, ABC ke durung nyolati. Kok yolah gerak-gerak tetap aja di situ ya, mager dia ya, malas gerak. Silakan kalau mau wudu di sini tempat wudunya. Yo gak gerak-gerak di situ saja. Oh, berarti memang gak pingin nyolati jenazah. Alhamdulillah kalau di Jogja masih cukup banyak yang mau nyolati. Di Klaten, Pak, Masya Allah. Saya pernah datang ke sebuah jenazah, orangnya itu meninggal pasca melahirkan. Ibu-ibu ya. Anaknya hidup, ibunya meninggal. Karena meninggal dalam posisi seperti ini, jadi yang layat banyak. Karena kan biasanya jumlah pelayat itu tergantung kondisi mayit. Nek mayitnya wis tua gitu, yang sudah lama diharapkan nggak ada. Ketika mayitnya itu sudah tua sekali, biasanya yang layat saite. Tapi kalau mayatnya masih muda, dua anak banyak, tanggungannya masih banyak. Oh, itu yang layat banyak. Sebab biasanya layat itu identik dengan empati, rasa kasihan untuk keluarganya dan seterusnya. Nah, waktu itu yang layat banyak sekali. Saya juga heran, Masya Allah yang layat banyak. Tapi saya nyolati, Pak, mungkin hanya 6 atau 7 orang. Yang lain tidak ada yang nyolati.
Dan saya sempat ngajak beberapa orang, sholat. Najis ya, najis. Alasannya najis. Kotor. Kalau enggak alasannya celananya kotor, najis. Nah. Baik. Kita lihat bagaimana praktek sahabat. Jadi efisiensi nyolati jenazah ini sangat sesuai dengan prakteknya para sahabat, dan itulah yang lebih dibutuhkan oleh mayit. Karena nyolati jenazah adalah mendoakan mayit. Selanjutnya. Tanpa bimbingan sahabat akan berpeluang salah. Memahami dalil tanpa panduan penjelasan sahabat dan ulama ahlu sunnah akan memperbesar peluang salah, paham, dan menyimpang. Oleh sebab itu ketika Ibnu Abbas berdebat dengan kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mukadimah yang beliau sampaikan adalah ataitukum min indi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi bani ammin nabi sallallahu alaihi wasallam wasihrihi wa alaihim nazal al-Quran fahum a'lamu bita'wilihi minkum wa laysa fikum minhum ahadun. Aku mendatangi kalian sebagai perwakilan dari sahabat muhajirin dan sahabat ansar, serta sebagai perwakilan sepupu dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Ali bin Abi Thalib. Kepada para sahabatlah Al-Quran diturunkan dan mereka lebih faham makna Al-Quran dibandingkan kalian. Sedangkan tidak ada satupun sahabat Nabi yang ada di barisan kalian. Hadis riwayat Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra nomor 8575 dan Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra nomor 16517. Ibnu Abbas menyebutkan kelebihan para sahabat di hadapan Khawarij agar mereka sadar bahwa para sahabat Nabi adalah rujukan dalam beragama. Khawarij menyimpang karena mereka memahami Al-Quran berdasarkan logika mereka yang terbatas dan mereka tidak mau belajar kepada para sahabat. Nah, dulu ada kelompok namanya Khawarij. Rajin membaca Al-Quran, rajin tahajud, rajin puasa, rajin ngibadah, tapi mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Sehingga ada orang yang dia rajin ibadah, tapi kebablasan sampai mengkafirkan manusia yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas datang ke Khawarij untuk ngajak debat mereka. Dan waktu itu jumlah mereka ada 3.000 orang. Banyak Pak ya. 3.000 kalau disuruh ke kerajaan ya, masjid ini gak cukup. Jumlah mereka 3.000 orang. Lalu dihadapi oleh Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib sudah mengingatkan, hati-hati kamu ke sana bisa dibunuh. Ibnu Abbas dengan yakin mengatakan, mereka gak bakalan berani membunuhku. Karena Ibnu Abbas dikenal sebagai ulama ahli tafsir, punya wibawa di masyarakat, dan beliau ahlul bait. Beliau ahlul bait. Tawakkal 'ala Allah, berangkatlah Ibnu Abbas. Sesampainya di tempat Khawarij, beliau ngajak debat mereka, dan muqaddimahnya Ibnu Abbas saya tulis di sini. Saya sahabat mendatangi kalian sebagai perwakilan dari para sahabat. Sahabat itu punya sifat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka ini orang yang paling paham Quran, paling ngerti Quran, dan seterusnya. Sementara nggak ada satupun di antara kalian yang merupakan sahabat. Sehingga siapa yang lebih ngerti Quran, sahabat atau kalian? Sahabat. Lalu mulai Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, sebutkan alasan yang membuat kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, tidak ada yang lain kecuali 3 hal. Silahkan sebutkan. 1, 2, 3. Sudah? Ada yang lain? Enggak ada. Cuma 3 hal ini. Baik, dijelaskan satu-satu Pak. 1, 2, 3 dijelaskan. Sudah? Selesai penjelasan itu. Dari 3.000 orang tadi, 2.000 tobat. Yang 2.000 tobat. Dan langsung kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Inilah kekuatan penjelasan. Yang awalnya mengkafirkan, berbalik arah jadi membela. Tinggal 1.000. 1.000 ini kemudian
mereka membuat basis di daerah Nahrawan, di daerah Harura. Kemudian oleh Ali bin Abi Thalib mereka diserang dan semuanya dibunuh, tidak meninggalkan seorang pun. 1.000 orang. Banyak ya. Terjadilah perang yang disebut dengan perang Nahrawan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij yang jumlahnya sekitar 1.000 orang. Baik. Kemudian kita coba lihat keterangan di bawahnya. Bukhair pernah bertanya kepada Nafi, murid senior Ibnu Umar, bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang Khawarij? Jawab Nafi, yarahum syararul khalqillah innahum intalaqu ila ayati anzalat fil kuffari faj'aluha 'alal mu'minin. Menurut Ibnu Umar, mereka makhluk Allah yang jahat. Mereka membaca ayat-ayat yang turun tentang orang kafir, lalu mereka lemparkan kepada kaum mukminin. Disebutkan oleh Al-Bukhari secara mutlak di bab Qatlul Al-Khawarij. Baik. Nafi pernah ditanya, sikap Ibnu Umar terhadap Khawarij gimana? Kata Nafi, yarahum syirara khalqillah. Menurut Ibnu Umar, Khawarij itu makhluk Allah yang paling jelek. Mereka membaca Al-Quran, lalu di situ ada ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir, tapi digunakan untuk mengkafirkan orang mukmin. Sehingga salah paham karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Baik. Lalu ini ada kejadian yang lebih aneh lagi ya. Ini kejadian yang lebih aneh lagi. Kejadiannya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba lihat di buku surat Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Enggak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apapun yang mereka konsumsi, selama mereka bertakwa dan beriman dan beramal soleh, kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Lalu ada yang menyimpulkan, apapun yang saya makan, saya tidak berdosa selama saya beriman dan beramal soleh, selama saya bertakwa, beriman dan beramal soleh. Akhirnya orang itu minum khamr. Minum khamr dia, dan dia punya prinsip, selama saya beriman, bertakwa dan beramal soleh, maka nggak ada dosa bagi saya. Udah? Coba sekarang kita baca. Pada zaman Umar ada utusannya yang salah faham dengan ayat ini. Dia minum khamar dan dia merasa bahwa itu boleh selama dirinya beriman, bertakwa, beramal soleh dan berbuat baik. Diriwayatkan bahwa Umar pernah menunjuk Qudamah bin Maz'un untuk menjadi gubernur di daerah Bahrain. Suatu ketika Al-Jarud mendatangi Umar di Madinah untuk melaporkan bahwa Qudamah minum khamar sampai mabuk. Siapa saksi untuk ucapanmu? Tanya Umar. Abu Hurairah adalah saksi untuk ucapanku, jawab Al-Jarud. Akhirnya Qudamah dibawa ke Madinah dan diadili terkait perbuatannya. Wahai Qudamah, aku akan mencambukmu, kata Umar. Qudamah menjawab, lima tajlidni baini wa bainaka kitabullah. Baini wa bainaka kitabullah. Mengapa engkau ingin mencambukku sedangkan di antara saya dan Anda ada kitabullah? Umar balik bertanya, wa ay kitabullah tajidu an la ajliduka. Ayat Al-Quran mana yang kau jadikan alasan sehingga aku tidak boleh mencambukmu? Qudamah menjawab, innallaha yaqul fi kitabihi laisa 'alal ladzina amanu. Al-Maidah ayat 39 ila akhir ayat. Fa anna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat thumma taqu wa amanu thumma taqu wa ahsanu. Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
ketika dia mengkonsumsi makanan yang telah mereka makan, hingga akhir ayat 93 surah Al-Maidah. Saya termasuk orang beriman dan beramal saleh, kemudian bertakwa dan berbuat baik. Kemudian Umar mengatakan, innaka akhta'tu innaka akhta'ta at-ta'wila ya Qudamah, idzan taqaita Allah ijtanabta ma haram Allah. Kamu salah dalam menafsirkan wahai Qudamah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, seharusnya kamu menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra nomor 17.970. Baik, Masya Allah ya. Insya Allah cukup jelas ceritanya. Salah pahamnya sampai kayak gitu Pak ya. Sehingga minum khamr berdalil pakai Quran. Yang penting pokoknya kamu beriman, bertakwa, beramal soleh, berbuat baik, minum khamr nggak apa-apa. Berdalil pakai Al-Quran. Sehingga ketika mau dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menyampaikan alasannya. Baini wa bainaka kitabullah. Di antara kita ada kitabullah. Kenapa kau mau mencambukku? Tanya Umar, kitabullah yang mana? Yang kau jadikan sebagai dalil sehingga aku tidak boleh mencambukmu. Disebutkanlah surat Al-Maidah ayat 39 tadi. Ayat 93 tadi ya. Kemudian dijelaskan oleh Umar, innaka akhta'ta ta'wil ya Qudamah. Kamu salah dalam menakwilkan, salah dalam menafsirkan wahai Qudamah. Kalau kau bertakwa kepada Allah, ijtanabta ma harramallah. Seharusnya kau menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Sehingga salah paham terhadap ayat Allah itu sampai bisa menyebabkan orangnya minum khamr. Berikutnya. Dalam riwayat lain, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan, inna ha'ula'il ayah anzalna udhran lil madhin wa hujjatun ala al-baki wa adhrul madin bi annahum liqullah qabla an tahrima alaihimul khamr wa hujjatun ala al-baki li anna Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Al-Maidah ayat 59. Thumma qara'a ila al-akhir ayah al-akhar fa in kana min alladhina amanu wa 'amilu shalihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu fa inna Allaha qad naha ay yashraba al-khamr. Ayat-ayat tentang khamr itu ada yang turun sebagai uzur bagi orang terdahulu dan ada yang menjadi dalil larangan bagi orang belakangan. Sebagai uzur bagi orang terdahulu karena mereka bertemu dengan Allah atau wafat sebelum khamr diharamkan. Sedangkan dalil larangan bagi orang belakangan karena Allah berfirman yang artinya sungguhnya khamr, judi dan seterusnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Oleh sebab itu jika Qudamah termasuk orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa dan berbuat baik, seharusnya dia sadar bahwa Allah telah melarang minum khamr. Hadis riwayat An-Nasa'i di dalam Al-Kubra nomor 5288. Masya Allah. Baik. Inilah tafsir para sahabat yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin dalam menafsirkan kalamullah, dalam menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begini, prinsip ya. Satu, sahabat adalah manusia terbaik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah jadikan mereka sebagai standar bagi umat Muhammad yang hidup di generasi setelahnya. Yang ketiga, karena mereka jadi standar, maka semua bentuk tafsir Al-Quran dan pengamalan terhadap dalil dikembalikan kepada pemahaman sahabat dan bagaimana praktek sahabat. Lalu bagaimana jika sahabat juga berbeda pendapat? Maka dikembalikan kepada sahabat yang lebih senior. Dikembalikan kepada sahabat yang lebih senior. Jika tidak ada indikator kuat bahwa yang benar adalah salah satu di antara mereka. Karena itu sampai ada kaidah, jika sahabat berbeda pendapat,
dalam 3 pendapat. Sahabat A berpendapat seperti ini, sahabat B berpendapat seperti ini, sahabat C berpendapat seperti ini. Maka tidak boleh ada pendapat yang keempat setelah itu. Karena berarti mereka sepakat tidak ada pendapat yang keempat. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan membaca yang ke-10. Ke-10, mengikuti dalil adalah sebab bersatunya umat. Mengikuti dalil adalah sebab persatuan umat. Sedangkan menyimpang dari dalil adalah sebab perpecahan umat. Manusia dikendalikan oleh ideologinya. Ketika terjadi perbedaan ideologi akan terjadi perpecahan di tengah mereka. Dengan demikian, cara untuk menyatukan umat adalah dengan mengembalikan mereka kepada ideologi yang sama, yaitu ideologi yang Allah ajarkan. Itulah ajaran Islam. Dampak jelas bahwa ajakan untuk kembali kepada ajaran Islam adalah ajakan untuk menyatukan umat. Sebaliknya, ajakan kebebasan berideologi adalah ajakan untuk memecah belah umat. Baik, ini prinsip ya. Manusia dikendalikan oleh ideologinya. Betul ini Pak? Coba diulang ya. Sudah mulai ngantuk ini, insyaallah. Pun ngantuk dereng? Sampun? Belum. Baik, belum yang kedua ya. Manusia dikendalikan oleh ideologinya. Sehingga orang itu mau melakukan sesuatu karena keyakinannya. Meskipun ramah masuk akal. Tapi karena dia yakin, akhirnya dilakoni. Contohnya pripun, Pak? Contoh ya. Ada orang yang saking yakinnya dengan perkataan si A, sampai si A ini ngomong apapun meskipun nggak masuk akal, dituruti, Pak. Contoh, ini lagi musim pagebluk. Mongko musim pagebluk niki wong ki kudu golek napa? Golek tombo. Carane ngumpulno banyu 7 sumur. Carilah air dari 7 sumur. Yaitu dilakoni. Sumur A, sumur B, sumur C, sumur D. Dan dari 7 sumur itu dikumpulkan airnya, diminum. Karena saking percayanya ini benar, dia mau melakukan seperti itu. Kenapa kok dia mau melakukan seperti itu? Masalahnya apa, Pak? Dikendalikan oleh akidahnya, oleh ideologinya, oleh keyakinannya. Meskipun bisa jadi tidak masuk, nggak masuk akal. Contoh ya, niki bareng ngumbah keris, ngumbah tombak, ngumbah ini kan pakai jeruk dan seterusnya ya Pak. Sampai sisa air umbahan itu ya, yes pokoknya ada kotoran-kotoran, mungkin ada unsur besi-besi yang nempel, karat-karatan. Nah, ketika disiramkan, dipakai apa Pak? Rebutan. Ada yang nompo saedik diusap-usap nang badan. Nih, diusap-usap nang badan. Ini kan air berbahaya ini. Air kotoran tuh ini. Ini air berbahaya. Ini kotor. Tapi orang itu diusap-usapkan di badan. Kenapa? Ngalap berkah. Kita jadi dikasih, nyentuh aja nggak mau. Ya, kayak telek kebu, kotoran kebu. Kebu diarak, begitu nelek, kotorannya dipakai rebutan. Itu yang dapat Pak, ono sing dipangan bareng. Ada yang dilumur-lumurkan di badannya. Kenapa dia mau melakukan seperti itu? Karena keyakinan. Kita yang nggak punya keyakinan kayak gitu, suruh nyentuh aja nggak mau. Ini tak kasih hadiah untuk jenengan gratis, wes gak usah rebutan. Suruh nyentuh mau nggak Pak? Jijik kita. Kenapa? Kita tidak punya keyakinan seperti yang dia yakini.
maka orang itu bisa melakukan tindakan yang nggak masuk akal gara-gara keyakinannya. Sehingga manusia itu dikendalikan oleh ideologinya. Oleh karena itulah, jika setiap orang dibebaskan untuk memiliki ideologi apapun, berikan kebebasan bagi manusia berideologi. Sebenarnya ini sama dengan memberikan kebebasan terjadinya perpecahan. Karena dengan banyaknya ideologi akan memicu terjadinya perbedaan dalam sikap. Iki kok rono, iki kok rono, iki kok rono. Karena perbedaan ideologi. Jangankan yang seperti itu. Urusan kiblat saja itu sudah terkadang menimbulkan perpecahan. Misalnya ya, dalam satu masjid baris lurus. Tiba-tiba ada makmum yang pokoknya kudu serong. Akhirnya setiap sholat dia nyerong. Dia nyerong. Menurut keyakinan dia, lurus ini enggak sah, kudu nyerong. Sehingga ketika sholat disuruh merapatkan shaf, meluruskan shaf, piyambak ini ku nyerong piyambak. Nyerong sendiri dia. Yang lain enggak ada. Kenapa ini? Karena keyakinan. Karena keyakinan. Sampai disampaikan, Pak, masjid ini kiblatnya sudah sesuai. Ya, meskipun demikian ketika baris tetap nyerong. Karena keyakinan. Makanya keyakinan kalau beda-beda ya nanti pengamalannya juga bisa berbeda-beda. Karena itu belajar agama itu kan sama dengan upaya mengembalikan kepada mana yang paling sesuai kebenaran. Sehingga ketika terjadi perbedaan ideologi akan terjadi perpecahan di tengah mereka. Dengan demikian cara untuk menyatukannya adalah mengembalikan mereka kepada ideologi yang sama, yaitu ideologi yang Allah ajarkan. Itulah ajaran Islam. Ya meskipun tidak bisa dipaksakan. Pasti realita adanya perbedaan itu akan terjadi. Kesatuan ideologi tidak ada di lapangan, tapi secara prinsip bahwa mengajak orang untuk kembali kepada dalil hakikatnya sama dengan mengajak orang untuk bersatu. Ngerti nggih? Misalnya begini, dalam satu keluarga terjadi cekcok antar sesama saudara. Sing kene njaluk A, sing kene njaluk B, sing kene njaluk C. Ketika rebutan warisan. Cara untuk menyatukan gimana? Pokoknya kabeh kudu dikembalikan sesuai dengan wasiat bapak. Nah, karena semuanya menghormati wasiat bapak, sekarang wasiat berapa gimana sih? Ini kita buka. Bapak kemarin sudah berwasiat seperti ini. Ini terlepas dari masalah hukum wasiat ya. Saya berbicara tentang masalah perselisihan di kalangan anak. Anak ini berbeda pendapat, berselisih pendapat ketika membagi waris. Sing kene njaluk pokoke kudu proto. Sing kene njaluk ya ora iso, sak gendong sak pikulan. Sing kene njaluk kembalikan kepada hukum negara. Yang ini minta ini, minta ini, minta ini. Ya? Terjadilah perbedaan pendapat. Lalu untuk menyatukan semua anak ini dikembalikan kepada wasiat bapak. Nah, bapak ternyata sudah berwasiat. Dibukalah wasiat bapak. Dibacakan. Karena semuanya menghormati wasiat bapak, akhirnya balik bersatu. Yang sebelumnya mereka pecah. Paham ini Pak? Sudah? Coba kita ganti. Wasiat bapak ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Wasiat ini anggaplah Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin berbeda pendapat. Yang ini minta A, ini minta B, ini bilang C dan seterusnya. Coba kita kembalikan kepada wasiat Allah. Bagaimana wasiat yang dipesankan oleh Allah Ta'ala. Oh, Allah berpesan seperti ini. Dalam hadis Nabi SAW juga seperti ini. Wasiat Nabi SAW. Orang yang menghormati dalil, ketika mereka kembali kepada itu, maka perselisihan tadi akan lebih bisa disatukan. Baik, selanjutnya.
Tampak Allah jelas. Ta'ala tampak jelas bahwa ajakan untuk kembali kepada ajaran Islam adalah ajakan untuk menyatukan umat. Sebaliknya ajakan kebebasan berideologi adalah ajakan untuk memecah belah umat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang dengan syariatnya agar kita bersatu di atas kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah, hablullah, dan janganlah bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Al-Baghawi menjelaskan di dalam tafsirnya dengan memberikan definisi untuk kata al-habl. Al-hablu as-sababu alladhi yutawassilu bihi ila al-baghiyati wa samiya al-iman hablan li'annahu sababun yutawassilu bihi ila zawalil khawfi. Al-habl adalah penyebab yang mengantarkan orang untuk mendapatkan tujuan. Iman disebut habl karena iman merupakan sebab yang mengantarkan orang untuk menghilangkan rasa takut. Tafsir Al-Baghawi jilid 2 halaman 78. Kemudian Al-Baghawi menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai makna hablullah di ayat ini. Beliau mengatakan waqtalafu fi ma'nahu hahuna qala Ibnu Abbasin ma'nahu tamassaku bid-dinillah wa qala Mujahid wa ata bi'ahdillahi wa qala Qatadah Wasudi huwal Quran. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hablullah di ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan maknanya berpegang teguhlah dengan agama Allah. Mujahid dan Atha mengatakan perjanjian Allah. Qatadah dan As-Sudi mengatakan itu adalah Al-Quran. Tafsir Al-Baghawi jilid 2 halaman 78. Selanjutnya kita beralih ke keterangan Asy-Syaukani di dalam tafsirnya. Beliau memberikan suatu kesimpulan terkait ayat di atas. Amarahum subhanahu bi anna yajtami'u ala tamassuki bid-dinil Islam aw bil Quran wa nahahum anil tafarruqi an-nashi'i anil ikhtilafi fid din. Allah memerintahkan mereka untuk bersatu dengan berpegang teguh terhadap agama Islam atau dengan Al-Quran. Allah melarang mereka untuk berpecah yang hadir akibat adanya perselisihan dalam masalah agama. Fathul Qadir jilid 1 halaman 554. Berdasarkan paparan di atas bisa disimpulkan bahwa makna kalimat janganlah bercerai-berai adalah janganlah mengikuti ajaran selain Al-Quran dan Sunnah sehingga membuat kalian bercerai-berai. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita bersatu dengan bersama-sama komitmen dengan agamanya. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, tentang perkara yang telah kami wahyukan kepadamu, serta perkara yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Allah Ta'ala memerintahkan para nabi untuk menegakkan agama karena inilah yang akan menyatukan umat. Di sisi lain Allah Ta'ala melarang hambanya mengikuti ajaran selain ajaran Allah karena itu akan membuat mereka berpecah belah. Kembali kepada prinsip sebelumnya bahwa kita harus memahami dalil dengan mengacu kepada keterangan para sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ibrahim At-Taimi bahwa suatu ketika Umar pernah menyendiri, lalu beliau bicara dengan dirinya, mengapa umat ini berbeda pendapat sementara nabinya sama dan kiblatnya sama. Lalu beliau sampaikan keresahan ini kepada Ibnu Abbas, bagaimana umat ini berbeda pendapat sementara nabinya sama dan kiblatnya sama. Ibnu Abbas menjawab, ya Amirul Mukminin, inna anzala alaina al-Qur'an fa qara'nahu wa 'alimna fima nazzalun wa innahu sayakunu ba'dana aqwamu yaqra'una al-Qur'an wa la yadruna fima nazzalun fayakuna lakum fihi ra'a fa idza ويكون لهم فيه رأي
فإذا كان لهم فيه رأي اختلاف فإذا اختلافوا اقتتلوا. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada kita, lalu kita membacanya dan kita memahami kandungan ayat ini. Kemudian muncul generasi setelah kita yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami kandungan ayat ini. Lalu mereka mengutarakan pendapatnya tentang ayat itu. Ketika mereka mengutarakan pendapatnya tentang ayat, mereka berbeda pendapat. Ketika mereka berbeda pendapat, akhirnya mereka saling berperang. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur di dalam sunannya jilid 1 halaman 117 nomor 40 dia. Masya Allah. Wal amr wadih, dan sangat jelas dari penjelasan yang tadi disampaikan. Baik. Dan maksud kami di sini, tolong bedakan ya, antara ini kan ajakan menyatukan umat. Ajakan menyatukan umat. Kita semuanya sepakat umat bersatu itu membawa apa, Pak? Kebaikan. Sehingga kita selalu dimotivasi jadi warga negara harus bersatu, jadi umat Islam juga harus bersatu, dan seterusnya. Karena kesatuan itu akan mendukung kekuatan. Maka bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap negara, salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk bersatu. Baik, kita tidak berbicara masalah skup negara, kita berbicara untuk konteks agama. Kalau kita ditanya bagaimana cara untuk menyatukan kaum muslimin, maka jawabannya apa tadi? Kembalikan mereka kepada kebenaran. Sehingga ngajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan dituduh melakukan perpecahan umat. Begitu ya. Karena ini sebenarnya mengajak untuk persatuan umat, bukan perpecahan umat. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia punya ajakan untuk atau punya ajaran semua agama itu benar, semua ideologi itu benar, ini sebenarnya sama dengan mengajak untuk berpecah belah. Karena kalau benar semuanya jadi sakarepe dewe-dewe yang nanti gak karuan. Tapi kalau disatukan, yang benar itu ini loh ya. Mari kita bareng-bareng menuju kebenaran. Nah, setelah bareng-bareng menuju kebenaran, mereka akan bisa lebih menyatukan sikap. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan sampai halaman 38. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca sikap orang liberal terhadap keautentikan Al-Quran. Dan sebagiannya adalah mahasiswa doktoral yang ada di UIN Yogyakarta, pernah mendapatkan hadiah pemenang tesis terbaik. Judulnya adalah menggugat keautentikan Quran. Jadi tesis terbaik, menggugat keautentikan Al-Quran. Jadi Quran itu dianggap tidak autentik. Nanti seperti apa insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan untuk langsung tanya jawab. Ada pertanyaan yang masuk lewat telepon, Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan, dengan siapa, di mana, Bu? Ya, dengan Umur Rauda di Cilengsi. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di luar tema, Anda akan menanyakan masalah tentang zakat mal, Ustaz. Pertama, apakah kita memberi zakat mal itu kita sebutkan? Kedua, apakah zakat mal yang satu zakat emas, Anda punya emas misalkan 90 gram, terus dengan misalkan Anda punya uang 100 juta. Nah, apakah zakat yang emas terpisah, misalkan dikeluarkan zakat emasnya, terus nanti zakat uangnya berbentuk uang. Nah, apakah juga boleh misalkan zakat uangnya dijadiin satu dengan, maksudnya berupa emas dijadiin satu dengan yang zakat emas itu tersebut, Ustaz? Itu pertanyaan, syukur Ustaz. Dua berarti pertanyaan. Satu yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi, Bu? Bisa diulang?
Yang pertama yang anak tanyakan, anak mempunyai emas sebesar 90 gram. Enggak, yang sebelum itu, yang sebelum itu. Yang anak punya uang 100 juta. Nah, apakah zakat mal berarti itu pertanyaan satu. kita kalau memberikan kepada orang harus disebutkan besar? Oh, Baik. ini zakat mal anak. Kedua, kalau seandainya zakat emas tadi dikeluarkan berbentuk emas dan yang uang berbentuk uang, atau bisa digabung dua-duanya Ustaz, maksudnya zakat uang dibelikan emas gitu Ustaz, atau seperti apa yang baiknya Ustaz? Baik, cukup Ibu, terima kasih. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada kaidah yang mengatakan ilhaqul far'i bi aslihi. Turunan itu diikutkan dengan bagian pokok. Turunan itu diikutkan dengan bagian pokok. Uang itu turunan dari emas. Secara hukum, uang itu turunan dari emas. Sehingga ketika kita berbicara tentang uang, hukumnya itu diturunkan dari hukum emas. Sebagai contoh, dalam masalah zakat uang itu mengikuti zakat emas. Maka kalau orang memiliki uang dan emas, bagaimana cara perhitungan zakatnya? Jawabannya adalah yang uang diikutkan dengan emas. Sehingga dijadikan satu. Emas dan uang ini dijadikan satu. Totalnya berapa? Tadi ada 90 gram, ada 100 juta. Berarti totalnya sekian ratus juta. Misalnya, anggaplah jadi 200 juta. Total 200 juta ini dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi 1. Berarti keluar 5 juta. Dikeluarkan sekali. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang masuk dari Aulia di Cimahi. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara kita memberi batas atas berbagai urusan yang baru ada di era sekarang yang belum ada di zaman sahabat atau tabi'in, terutama persoalan fikih mengingat banyaknya teknologi, ilmu dan istilah baru yang muncul baru-baru ini. Jazakallahu khairan. Syukran. Wa jazakallahu khairan. Prinsip yang kita pahami, Islam itu rahmatan lil alamin. Dan sebagai konsekuensinya, penjelasan Al-Quran dan Sunnah bisa menjawab semua masalah manusia sampai kiamat. Sebab siapapun yang hidup ini bagian dari alam. Kita bagian dari alam. Generasi setelah kita juga bagian dari alam. Dan begitu seterusnya. Sehingga ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi alam bisa memberikan jawaban untuk seluruh manusia yang hidup di alam sampai kiamat. Maka adanya perubahan zaman, adanya perubahan teknologi, apakah Allah ketika menurunkan Al-Quran 14 abad silam mengetahui kalau nanti akan ada perubahan ini? Mengetahui. Allah mengetahui. Kemudian apakah Allah lupa kalau nanti akan terjadi perubahan ini? Tidak mungkin lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Maka Allah mengetahui dan Allah tidak lupa. Dan Allah turunkan ayatnya seperti itu, hadisnya demikian. Maka berarti ayat dan hadis ini berlaku sampai kiamat. Terus bagaimana caranya untuk bisa menjawab permasalahan fikih yang baru dengan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang terus 14 abad silam? Itu ulama bisa menjelaskan. Nah, kita karena tidak punya pengalaman di sana, mungkin kita kesulitan untuk bisa memahami. Nah, salah satu di antara metode yang digunakan oleh para ulama adalah metode analogi atau kias. Menyamakan kejadian di masa sekarang dengan kejadian yang mirip di masa silam. Ketika punya latar belakang yang sama, berarti hukumnya juga nanti sama. Metode itu yang disebut dengan metode kias atau analogi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita kembali angkat pertanyaan yang masuk melalui telepon.
Assalamualaikum, silakan. Dengan siapa di mana? Bisa dikecilkan terlebih dahulu suaranya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin kembali, apa yang bertanya, ingin kembali ke awal-awal Ramadan mengenai penetapan satu Ramadan. Kalau anak nggak salah nih Arab Saudi kan lebih duluan dari kita 1 hari. Sedangkan kita sama-sama melihat dari hilal. Bagaimana kita sebagai yang ikut pemerintah, karena ujung-ujungnya pemerintah dituduh anti benci Arab, anti Islam dan benci Arab. Bagaimana posisi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah kita jadi terlibat seperti ini di kesimpulannya? Baik. Karena nanti ujung-ujungnya di Lebaran haji. Kalau pemerintah Arab Saudi kayak gitu kita artinya, nanti kan hari tasriknya kita malah berpuasa jadinya. Jazakumullah khairan atas penjelasan Ustaz. Barakallah. Sama. Baik, pertanyaannya perbedaan tetapkan hilal di Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan tanggal 1, kelebihan sedikit enggak apa-apa ya. Jadi antara pemerintah Indonesia dengan Saudi terjadi perbedaan. Indonesia belum tanggal 1, Saudi sudah tanggal 1. Orang kan jadi bertanya, wong salate dhisik kene kok riyayane dhisik kono. Ngoten nggih, Pak? Sini sudah masuk subuh. Di sana masih tengah malam. 4 jam berikutnya, 5 jam berikutnya baru subuh. Lah terus kenapa kok malah hari rayanya duluan sana? Padahal sholatnya duluan di sini. Pada waktu matahari terbenam, hilal terlihat. Dan kalau ketinggian hilal itu masih pendek, kurang dari 2 derajat, sekarang malah ditetapkan 3 derajat. Kalau kurang dari 3 derajat, hampir nggak kelihatan. Walaupun pakai teropong. Dah? Sehingga pada saat tenggelam di Indonesia itu matahari, bulan nggak kelihatan. Karena masih terlalu pendek, masih muda. 4 jam berikutnya tenggelam di Saudi. Atau 5 jam berikutnya tenggelamlah di Saudi. Saat tenggelam di Saudi, bulan sudah agak tinggi. Luwih tua. Karena tambah 4 jam. Lebih tua. Sehingga dia lebih tinggi. Peluang kelihatannya lebih besar. Enggak kelihatan di daerah timur, tapi kelihatan di daerah barat. Ditambah lagi masalah iklim padang pasir beda dengan iklim daerah tropis. Di sana yang namanya mendung lebih jarang daripada Indonesia. Tiap hari kan mau cerah terus gitu, Pak. Orang sana dapat hujan enggak seperti kita. Setahun paling beberapa kali. Kita Masya Allah, kodanan terus. Alhamdulillah. Sehingga dari sisi peluang untuk bisa melihat hilal lebih gede peluangnya Timur Tengah. Karena itulah terkadang hari rayanya lebih duluan Saudi daripada Indonesia. Kemudian, kalau terjadi perbedaan seperti ini, lalu ada 2 pendapat ulama ahlu sunnah, sama-sama ahlu sunnah. Ada yang mengikuti prinsip wihdatul matla'. Napa niku Pak wihdatul matla'? Wihdatul matla' itu adalah kaum muslimin yang tinggal di daerah manapun selama sudah terlihat hilal, maka semuanya masuk tanggal baik puasa maupun hari raya tanpa melihat di mana dia berada. Sehingga kalau Saudi sudah lihat, maka kaum muslimin Indonesia juga sudah masuk tanggal. Itu disebut wihdatul matla', kesatuan terbitnya hilal. Sedunia dianggap satu. Ono siji sing delok sedunia, satu dunia nanti bareng. Ini namanya prinsip apa? Wihdatul matla'. Yang kedua,
ada pendapat ikhtilaful matla'. Ikhtilaful matla' itu masing-masing negara punya matla' yang berbeda, punya terbit hilal yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu masing-masing negara mengikuti kapan terbit hilal itu ada. Nah, terjadi perbedaan seperti ini, terus apakah itu tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat? Ya menimbulkan, cetha menimbulkan. Yang satu sholat, yang satu masih puasa. Yang satu belum puasa, yang satu sudah puasa. Cuman ini perbedaan yang disebabkan karena ijtihad. Dan dalam masalah perbedaan ijtihad, sebagian ada yang menilai bahwasanya ini benar dan dia menganggap yang satunya salah dan sebaliknya. Namun Islam memberikan toleransi selama itu berangkat dari ijtihad yang tujuannya mencari kebenaran. Kalaupun benar dapat 2 pahala, yang salah tetap dapat 1 pahala karena semangatnya ingin mencari kebenaran. Kita sebagai masyarakat awam gimana? Ngikuti ustadznya. Karena mau beristihad kan tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah ngikuti sinten Pak? Ustadznya, guru agamanya. Wallahu a'lam. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.